Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait pendekatan peristiwa dan perilaku. Sebelumnya, kelompok 4 beranggotakan yang pertama Faliza Putri Maharani dengan NIM 354, Firanda Putri Tarika Hidayat dengan NIM 357, Ika Amelia dengan NIM 367, Talita Farah Syahada dengan NIM 369, dan terakhir saya sendiri Ravelina Nisha Absari dengan NIM 394. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa dalam akuntansi bertujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai peristiwa ekonomi untuk mendukung berbagai model pengambilan keputusan. Akuntan bertugas menyajikan data terkait peristiwa tersebut, sementara pengguna bertanggung jawab menilai dan mengolah informasi tersebut sesuai dengan model keputusan dan fungsi utilitas masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ada pengguna. Pengguna ini mengubah peristiwa ekonomi menjadi informasi akuntansi yang sesuai dengan model keputusannya sendiri. Laporan akuntansi seharusnya mencerminkan observasi dunia nyata, bukan hasil manipulasi manajer yang menggunakan teknik akuntansi alternatif untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu peristiwa, yang merupakan segala tindakan yang dapat digambarkan dengan satu atau lebih dimensi dasar atau ciri. Menurut Johnson, peristiwa berarti observasi yang layak mengenai karakteristik tertentu suatu tindakan, sehingga seorang pengamat dapat mengatakan bahwa saya meramalkan dan melihat sendiri hal itu terjadi. Selanjutnya yakni terdapat pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam pembuatan teori akuntansi menekankan relevansi keputusan mengenai informasi yang dikomunikasikan. Akuntansi diorientasikan pada tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku secara langsung. Karena akuntansi dianggap sebagai proses keperilakuan, maka pendekatan perilaku pada pembentukan teori akuntansi diterapkan. Ilmu keperilakuan pada akuntansi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perilaku dari informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan individu tergantung pada pemahaman pengguna, karakteristik perusahaan, dan konteks lingkungan. Faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, serta teknik akuntansi juga turut mempengaruhi kecukupan pengungkapan laporan keuangan. Yang selanjutnya yakni dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Perbedaan kode linguistik dalam akuntansi mempengaruhi komunikasi antar dan internal kelompok. Yang selanjutnya yakni fiksasi fungsional dan data. Fiksasi fungsional adalah kecenderungan tidak menyesuaikan proses keputusan meski ada data baru. Dalam akuntansi, ini muncul saat pembuatan keputusan tetap terpaku pada data lama meski situasi sudah berubah. Yang selanjutnya yakni sifat induksi informasi, di mana induktor informasi mengacu pada kecenderungan individu merespons informasi berdasarkan antisipasi terhadap penggunanya, konsekuensinya, dan reaksi terhadap dampaknya dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pemrosesan informasi manusia. Jadi, pendekatan pemrosesan informasi manusia itu muncul dari keinginan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya. Model ini atau pendekatan ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu input, proses, dan output. Dan setiap komponen itu masing-masing memiliki fokus variabel. Pada komponen input, informasi berfokus pada variabel-variabel yang akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang itu memproses informasi untuk pengambilan keputusan. Variabel tersebut diantaranya ada karakteristik skala dari masing-masing isyarat yang berupa tingkat pengukuran diskrit atau kontinu, deterministik atau probabilistik. Yang kedua, sifat-sifat dari perangkat informasi seperti jumlah isyarat, hubungan antar isyarat, serta deterministik atau probabilistik. Yang ketiga, ada muatan informasi yang biasanya bersifat bias atau dapat diandalkan. Yang keempat, ada metode penyajian yang berupa format, ukuran, serta tingkat agregasi. Dan yang terakhir ada konteks atau kondisi pandangan secara fisik, instruksi, karakteristik tugas, dan umpan balik. Untuk komponen proses, itu berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, seperti yang pertama, karakteristik dari pertimbangan, serta karakteristik dari aturan-aturan keputusan. Sementara pada komponen output berfokus pada variabel yang berhubungan dengan pertimbangan, peramalan, atau keputusan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi cara pengguna memproses informasi. Untuk variabel-variabelnya meliputi yang pertama mutu dari pertimbangan dan wawasan dari penggunaan isyarat subjektif, kualitas keputusan yang diterima, dan perspeksi dari karakteristik perangkat informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi atas pendekatan perilaku.
Sebagian besar penelitian akuntansi keperilakuan bertujuan untuk memahami bagaimana sih manusia itu berperilaku terhadap informasi akuntansi, seperti pengaruh laporan keuangan atau praktik pelaporan. Namun, tujuan ini belum tercapai karena banyak studi memiliki kelemahan dalam teori dan metode. Penelitian sering menggunakan pendekatan tidak langsung atau surogat dan hasilnya belum meyakinkan. Selain itu, hubungan antara peserta dan peneliti dalam eksperimen bisa mempengaruhi validitas hasil penelitian. Ada pendekatan mengenai perilaku, jadi pendekatan peristiwa dan perilaku itu merupakan sebuah pendekatan dalam teori akuntansi yang dimana ini menekankan bahwa relevansi informasi itu sangat berlaku untuk dalam hal pengambilan keputusan, dan dia juga nantinya akan mempengaruhi bagaimana perilaku pengguna dari laporan keuangan. Nah, jadi pendekatan peristiwa ini menawarkan kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan utamanya itu adalah dalam bentuk usaha-usaha untuk dia nanti membenarkan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan, yang mungkin bermanfaat bagi bermacam-macam model. Sebagai hasilnya, dia nanti akan lebih banyak mendapatkan informasi yang tersedia bagi pengguna dari fungsi keuangan lembaga masing-masing, dan nantinya untuk menentukan sifat dan tingkat agregasi dalam laporan informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.